Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Amelia, NIM 1920505008, kelas PMIA, mata kuliah Psikologi Terapan, program studi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis intuisi dan perkembangan pematangan intuisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis intuisi. Menurut Abidin 2002, terdapat 3 jenis intuisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intuisi afirmatori. Yang dimaksudkan dari intuisi afirmatori adalah representasi atau interpretasi berbagai fakta yang diterima sebagai suatu ketentuan dan dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya, serta konsisten dengan sendirinya. Intuisi afirmatori bersifat menegaskan sesuatu representasi atau interpretasi. Intuisi afirmatori dapat diklasifikasikan ke dalam intuisi afirmatori sematik, intuisi afirmatori relasional, intuisi afirmatori inferensial. Yang kedua, intuisi antisipatori. Apa itu intuisi antisipatori? Intuisi antisipatori merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha menyelesaikan masalah dan penyelesaiannya tidak secara langsung dapat diperoleh. Intuisi antisipatori mempresentasikan pandangan global, dugaan, dan klaim awal dalam sebuah pemecahan masalah, mendahului bukti formal atau bukti analitik. Yang ketiga atau yang terakhir, intuisi konklusif. Apa itu intuisi konklusif? Intuisi konklusif merupakan upaya meringkas secara umum dengan ide dasar pemecahan masalah yang sebelumnya telah ditekuni. Hal ini dapat terlihat ketika jumlah klaim atau prediksi yang dibuat, kemudian menyusunnya kembali ke dalam suatu bentuk peta atau kerangka penyelesaian masalah. Materi yang terakhir yaitu perkembangan pematangan intuisi. Menurut Baylor 2001, perkembangan intuisi seseorang dipengaruhi oleh tingkat kepakaran seseorang di bidang tertentu. Secara kualitatif, ada 2 jenis intuisi, yaitu intuisi yang belum matang dan intuisi yang sudah matang. Keduanya dibedakan oleh tingkat kepakaran pada suatu bidang tertentu. Intuisi yang belum matang sering dijumpai ketika seorang masih berada pada taraf pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencampuri kemampuannya dalam menentukan wawasan-wawasan baru. Sedangkan intuisi yang sudah matang kebanyakan muncul ketika seorang sudah menjadi pakar di bidang tertentu dengan modal struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Perkembangan kematangan intuisi seorang digambarkan berbentuk kurva U yang tidak linear. Melalui model tersebut menjadi lebih mudah dipahami bahwa intuisi banyak hadir dalam proses pemahaman atau pemecahan masalah ketika seorang masih berada di taraf pemula.
Yang selanjutnya, dengan bertambahnya kepakaran, peran kemampuan berpikir analitik menjadi sebagai dominan dan menekankan kemampuan intuisi seseorang. Dan intuisi kembali akan lebih sering hadir ketika seorang sudah mencapai taraf pakar. Kali ini, intuisi yang hadir berada dengan intuisi ketika menjadi seorang pemula. Intuisi yang matang dilandaskan pada struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Perkembangan pada setengah kurva pertama, intuisi menginisiasi terbentuknya struktur pengetahuan analitik seseorang. Bila seseorang ingin mengembangkannya, keterampilan berpikir ilmiah, ia harus berpindah menjadi lebih banyak porsi analitik atau kuantitatif dan mengurangi porsi kualitatifnya. Setengah kurva berikutnya berpindah dari berpikir seorang pakar yang kuantitatif menjadi intuisi matang yang kualitatif. Baik, cukup di sini saya menyampaikan tentang jenis-jenis intuisi dan perkembangan kematangan intuisi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.